Baik ibu-ibu, kita akan melanjutkan kembali yaitu mengenai modul kedua, pengelolaan keuangan. Di modul ini kita juga mempelajari ada 3 sesi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya dan juga mengenai kebutuhan dan keinginan sudah dijelaskan oleh teman kami Safira. Terima kasih buat penjelasan yang sudah ditemankan oleh Cut Safira. Perkenalkan Ibu, nama saya Esther Palma Tambunan. Saya pendamping PKH dari Kabupaten Tapanuli Utara. Saya akan menjelaskan di sesi ke-5 ini mengenai pengelolaan keuangan keluarga di langkah mengendalikan anggaran. Jadi untuk lebih bersemangatnya lagi saya ingin mengingatkan lagi sama ibu. Kalau saya bilang uang tidak cukup, jawabannya ya diatur dong, gitu ya ibu ya. 1, 2, 3 ya. Uang tidak cukup. Iya dia atur dong. Iya. Sekali lagi saya ingin bilang lagi sama ibu, perlu saya tekankan. Stop gali lubang, tutup lubang. Iya, jadi kita di sini mengusahakan stop gali lubang, tutup lubang gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita ini penting mengendalikan anggaran. Masuklah kita ke pelajaran berikutnya, mengendalikan anggaran. Di dalam mengendalikan anggaran ini itu berkaitan dengan masalah-masalah kebutuhan rumah tangga kita. Jadi saya ingin menyatakan sama ibu di sini bahwa pengendalian anggaran ini berkaitan halnya dengan analoginya seperti orang yang berlari ibu. Orang yang berlari itu kan ada jalurnya kan ibu, betul? Betul bu. Iya, jadi jika seorang pelari mengikuti jalur yang sudah disediakan, dia akan cepat sampai di finish. Tetapi ketika pelarinya tidak atau lari dari jalur, dia akan lama sampai di garis finish. Iya, betul sekali. Jadi sama halnya ibu, ketika kita melakukan anggaran, mengendalikan pendapatan dan pengeluaran, di sini kita harus disiplin. Dibutuhkan suatu kedisiplinan di dalam menjalankan anggaran-anggaran yang sudah kita susun. Oke ibu? Iya bu. Iya. Jadi di sini mari kita buka dulu ibu buku pintar halaman 55, yaitu mengenai lembar cerita tentang keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli. Coba Ibu Sediati, coba ibu membacakan lembar cerita 1A. Ibu Lili harus membayar listrik, coba ibu. Ibu Lili harus membayar listrik siang pagi harinya. Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Iya Pak, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Ibu Lili? Apakah membeli mobil-mobilan itu atau bagaimana Bapak? Memberikan penjelasan kepada anak. Iya. Supaya menunda membeli mobil-mobilannya itu. Iya, betul sekali. Terima kasih buat pendapat Ibu Sediati. Di sini kita disarankan membujuk anak kita si Agus untuk tidak membeli mainan itu, yaitu mobil-mobilan baru, karena itu merupakan suatu keinginan. Iya. Selanjutnya kepada Ibu Nurida, coba ibu bacakan dulu soal lembar cerita nomor 2. Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Iya, bagaimana pendapat ibu? Apa yang harus dilakukan? Mendahulukan keperluan sehari-hari daripada memberi rokok. Iya, betul sekali. Iya, ini dibutuhkan ibu. Di dalam masalah ini kita membutuhkan antara kerjasama ayah dan ibu, anggota keluarga, di dalam mengendalikan
keuangan rumah tangga. Di sini terjadi kerjasama untuk agar anggaran-anggaran rumah tangga ini terkendali. Oke, lanjut Ibu. Nomor 3, coba Ibu Satria. Pak Rusli biasa membawa bekal makan siang ketika bekerja. Hari ini ia akan berangkat kerja, namun Ibu Lili belum sempat memasak karena sakit. Ibu Lili hanya punya uang untuk membeli bahan masakan hari ini. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Iya, bagaimana tanggapan Ibu Satria? Memberikan sedikit dari uang belanjanya untuk makan siang suaminya. Iya, ya. Apakah Ibu sering melakukannya di rumah? Sering. Iya. Jadi di sini Ibu, karena kita dalam keadaan sakit ya, jauh-jauh ya Ibu dalam keadaan sakit. Jadi ketika Ibu merasa keadaan sakit, kita bisa mengurangi pengeluaran itu dengan membeli masakan yang sudah matang. Itu tidak masalah ya Ibu ya, tapi sekali-sekali saja. Kalau setiap hari kan bisa membuat anggaran juga tidak terkendali. Oke Ibu, kita lanjutkan sama Ibu Marsinta. Nomor 4, Ibu Marsinta. Salah seorang tetangga Ibu Lili datang menawarkan baju dagangannya. Kebetulan 3 bulan lagi Ibu Lili akan merayakan hari raya agamanya. Ibu Lili ingin sekali membelinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Iya, coba Ibu Marsinta. Ibu tukang beli baju atau bagaimana Ibu? Tukang beli baju, Bu. Iya, jadi Ibu, bagaimana Ibu menanggapi soal cerita Ibu Lili ini? Memakai pakaian yang masih ada, yang masih bagus. Iya, berarti di sini Ibu menunda membeli baju tersebut karena akan dibeli ke 3 bulan ke depan. Iya, terima kasih buat pendapat Ibu. Lanjut ya Ibu, nomor 5. Coba Ibu, ini saya berikan dulu meminta pendapat dari Ibu Lesta. Coba Ibu Lesta. Nomor 5, Ibu Lesta. Ibu Lili ingin menambah tabungan Dewi di sekolah agar ia punya cukup uang untuk membayar ujian kenaikan kelas. Sayangnya tidak ada pendapatan untuk bulan ini. Ibu Lili hanya memegang uang untuk membayar utang. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Iya, bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Ibu Lesta? Menunda uang tabungannya. Iya, terus utangnya gimana Bu? Dibayar atau gimana? Dibayar. Iya, betul. Jadi Ibu, terkadang kita mengesampingkan yang namanya bayar utang. Ternyata bayar utang itu merupakan kebutuhan. Janji harus ditepati. Jadi itu Ibu, kita menunda dulu membayar tabungan ini ya Bu. Membayar tabungan atau untuk ini membayar tabungannya, dan kita membayar utang dulu seperti itu ya Ibu ya, karena bisa ditunda dulu kebutuhannya si anaknya, putrinya Ibu Lili. Selanjutnya nomor 6, Pak Rusli. Di sini saya ingin menanyakan sama Ibu Giston. Ibu Giston, coba bacakan Bu Giston. Pak Rusli mendapat kabar bahwa adiknya yang tinggal di sebelah sedang sakit parah sehingga ia harus segera menjenguk. Untuk pergi ke sana, Pak Rusli harus naik ojek. Sayangnya tidak ada kelebihan pendapatan dari anggaran yang telah dibuat untuk minggu ini. Apakah yang harus Rusli dan Ibu Lili lakukan? Iya, bagaimana Pak untuk hal ini? Ada keluarga sakit, bagaimana tanggapan Bapak? Jadi Bapak bingung kan? Ibu bingung di sini. Bapak Ibu bingung kan untuk menghadapi ini? Iya Bu. Jadi di sini Ibu diperlukan pengendalian anggaran dan juga dibutuhkan di sini di mana kita harus menabung. Betapa pentingnya menabung. Seperti halnya ini yang dialami oleh Pak Rusli di sini. Dia itu bingung apakah menjenguk keluarganya yang sakit, tapi uangnya hanya bisa harus naik ojek, tapi dia itu menjenguk untuk
harus naik ojek. Anggaran yang dibutuhkan itu tidak cukup, Pak. Hal-hal seperti ini yang kita takutkan di dalam rumah tangga kita. Maka di sini diperlukan anggaran rumah tangga yang terkendali dan rutin menabung. Seperti itu, Ibu. Bisa? Bisa, Bu. Ada pertanyaan, Ibu? Tidak ada, Bu. Iya, jadi di sini saya sangat merasa bahagia karena Ibu tadi dari penjelasan teman-teman, Ibu udah bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Selanjutnya di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Marta. Ibu Marta, kalau pendapatannya bulanan atau mingguan, Ibu? Mingguan, Bu. Iya, kalau Ibu kepada Ibu Santa bagaimana? Bulanan, Bu. Iya, jadi ada bulanan, ada mingguan, dan juga ada harian. Di sini Ibu, saya ingin memberikan cara Ibu di dalam mengendalikan anggaran rumah tangga. Buat Ibu yang pendapatannya bulanan, kita bisa menggunakan sistem amplop. Ada dua cara, sistem amplop dan sistem catatan kas harian untuk pendapatannya yang per hari. Jadi untuk yang bulanan seperti Ibu ini, kita melakukan sistem amplop, yaitu kita bagi-bagi langsung di dalam amplop. Ada bayar listrik, ada bayar hutang, ada tabungan, ada arisan. Nah, jadi langsung kita bagi-bagi. Karena apa? Biar semuanya terkendali di dalam manajemen keuangan rumah tangga kita. Di dalam manajemen rumah tangga kita. Jadi selanjutnya di sini saya menjelaskan juga mengenai catatan kas harian. Di sini dibutuhkan kerutinan, kedisiplinan Ibu di dalam mencatat. Seperti ini, Ibu. Ini kita buat dulu kolomnya. Ada tanggalnya, ada keterangan, ada pendapatan, ada pengeluaran, dan ada sisa. Contohnya, di tanggal 3 Februari, upah Ibu 15.000. Tidak ada pengeluaran. Jadi sisanya 15.000 kan, Ibu? Iya, Bu. Dia kemudian masak. Di jam-jam berikutnya dia masak jam 6. Pengeluarannya 10.000. Berarti sisanya 5.000. 5.000. Untuk satu hari itu dia memiliki sisa 5.000. Lanjut lagi ke tanggal 4. Ada upah Bapak 30.000. Ada uang jajan Dewi yang menjadi pengeluaran, pulsa, arisan PKK, masak. Jadi yang tadinya 30.000 kuranglah di sini Ibu pengeluaran-pengeluaran, dan sisanya tidak ada lagi. Ada 15.000, 1.000, 2.500. Ini nanti Ibu tolong ya Ibu dibaca di buku pintarnya. Di situ nanti tertera bagaimana catatan kas harian. Bisa Ibu? Bisa, Bu. Ini bisa dimengerti mengenai membuat catatan kas harian ini? Bisa, Bu. Iya. Oke. Besar harapan saya ibu-ibu dapat melaksanakannya di rumah. Selanjutnya Ibu, saya ingin menekankan, jika ada sisa pendapatan, maka kita harus menabungnya untuk kebutuhan yang belum dibayarkan, untuk berjaga-jaga. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Iya, coba Ibu ya sebagai kesimpulannya ini. Mari kita baca Ibu sebagai kesimpulannya. Stop. Gali lubang, tutup lubang. Dengan pengelolaan uang yang tepat, yang pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Biasakan menabung dengan disiplin. Pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Iya, terima kasih buat tanggapan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian di langkah keempat. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman kami Yopi.